Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler C, Angkatan 2019, kelompok 6, dengan mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kualitas pengendalian pangan dengan penerapan Good Manufacturing Practices pada proses pembuatan dodol Betawi. Studi kasus UKM. Jurnal ini ditulis oleh Rina Fitriana, Wawan Kurniawan, dan Jacqueline Glenadi Siregar. Lebih dahulu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yang dimulai dari diri saya sendiri selaku moderator atas nama Widiarni dengan NIM J1A119209. Dinda dengan NIM J1A119242. Galuh Dewi Anggraini dengan NIM J1A119252. Herniati Farudi J1A119257 dan Husnul Awaliyah dengan NIM J1A119258. Terima kasih atas kesempatannya pada moderator. Di sini saya perkenalkan, nama saya Galuh Dewi Anggraini dengan NIM J1A119252. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang di sini yaitu usaha kecil menengah, biasa disingkat UKM, merupakan usaha dalam bidang industri pangan yaitu dodol Betawi. Permasalahan yang terjadi pada proses produksi yang memanfaatkan tenaga manusia yang belum mengenal atribut perlengkapan di dalam memasak, serta pembinaan yang tepat dalam melakukan proses produksi makanan. Sehingga diterapkannya a Good Manufacturing Practice atau biasa disingkat GMP, sehingga setelah diidentifikasi bahaya yang tertinggi berada pada produk dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau disingkat FMEA, dapat mempengaruhi kualitas pangan dodol dan memberikan usulan pengendalian kualitas. A Good Manufacturing Practice GMP dapat diartikan sebagai cara produksi yang baik, merupakan konsep manajemen yang mendasari ISO 20020. Sistem GMP juga memastikan konsistensi standar kualitas produk yang dihasilkan. Di Indonesia, pengembangan GMP mengacu pada BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Terima kasih, saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Husnul Awaliyah dengan NIM J1A119258 akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi. Permasalahan terjadi pada proses produksi yang memanfaatkan tenaga manusia yang belum mengenal atribut perlengkapan di dalam memasak, serta pembinaan yang tepat dalam melakukan proses produksi makanan. Pekerja belum mengenal pentingnya kebersihan karyawan agar kotoran yang bersifat fisik dan bakteri dari tubuh sehingga tidak mencemari pangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM J1A119242. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide dari teman saya, yaitu slide tentang penyebab masalah. Jadi penyebab masalah UKM pembuatan dodol Betawi ini itu ada dua. Yang pertama, bahaya faktor fisik, dan yang kedua, bahaya faktor biologi. Yang pertama, bahaya faktor fisik, yaitu kotoran masuk ke dalam produk dodol dapat berupa debu, kotoran dari serpihan kertas label,
kemasan bahan baku, serta masuknya rambut pekerja ke dalam produk dodol. Kotoran dari bahan baku berupa kotoran yang digunakan, gula Jawa, kurangnya pembersihan pada kelapa yang diparut, serta masuknya debu dari tangan pekerja yang jarang dibersihkan karena tidak ada fasilitas sanitasi untuk karyawan. Kemudian penyebab masalah yang kedua yaitu karena bahaya faktor biologis. Bahaya biologis juga terdapat dalam produk dodol Betawi. Bahaya biologi yang masuk ke dalam produk dodol adalah dalam bentuk mikrobiologis. Bahaya mikrobiologis tidak dapat diketahui dengan kasat mata. Untuk diketahui dengan kasat mata, perlu dilakukan melalui uji laboratorium untuk mengetahui jenis, jumlah, dan nama makhluk mikrobiologis yang masuk ke dalam produk dodol. Itulah penyebab masalah dari UKM dodol Betawi yang kami analisis. Baik, itulah dari slide dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh slide berikutnya oleh teman saya. Dampak masalah. Dampak masalah yang terjadi yaitu dampak buruk masalah yang terjadi pada keamanan dan sanitasi pangan. Jika tidak diatasi, dapat menyebabkan keracunan karena proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, baik karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk dampak positifnya itu, tidak adanya dampak positif jika pengendalian kualitas tidak bisa diatasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya yang akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan metode penyelesaiannya. Metode GMP sebagai alternatif pengendalian pangan dilakukan penelitian pendahuluan yang berfungsi untuk mengamati permasalahan yang terdapat di dapur produksi dan membandingkannya dengan teori yang telah dipelajari. Pengamatan yang dialami adalah mengamati situasi di dapur produksi dan kegiatan yang dilakukan para pekerja selama pembuatan dodol Betawi, serta peralatan memasak yang digunakan, uji laboratorium, dan wawancara ahli mikrobiologi, evaluasi GMP pada UKM MC dengan cara yang pertama, audit dapur produksi dan mengidentifikasi kondisi pada UKM MC berdasarkan faktor luar yang mempengaruhi dapur produksi, kebersihan permukaan, bangunan dan fasilitas, pemantauan lingkungan, serta daya manusia, pemeliharaan alat masak. Selanjutnya, mengidentifikasi kategori aspek-aspek GMP yang sudah dinilai ke dalam kategori sesuai dan tidak sesuai. Selanjutnya, penilaian secara keseluruhan aspek GMP dengan kategori major, minor, kritis, dan serius, dan dilakukan sesuai tabel scoring. Selanjutnya, kategori buruk akan dibuat usulan perencanaan sesuai dengan standar GMP. Langkah-langkah pengujian laboratorium dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan sampel bakteri dengan swab, permukaan kuali, sendok, tangan pekerja, rambut pekerja, mulut pekerja, dodol berumur 1 hari yang ada di 2 kuali berbeda, dodol berumur 3 hari, dodol berumur 1 minggu, tabung reaksi yang telah diberikan hasil swab, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dan didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya, isolasi bakteri dilakukan setelah swab sudah dilakukan. Isolasi bertujuan untuk melakukan perkembangan bakteri yang berada di dalam agar blood,
tabung reaksi yang telah diletakkan ke dalam inkubator dimasukkan ke dalam agar bulut yang menggunakan darah domba dan diinkubator selama 24 jam untuk mengetahui pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, pewarnaan bakteri dilakukan untuk mengidentifikasi jenis bakteri yang terkandung di dalam produksi dodol. Selanjutnya, perhitungan bakteri dilakukan untuk mengetahui jumlah bakteri yang terkandung di dalam dodol Betawi. Yang terakhir, penelitian pengujian jamur juga dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan jamur pada produksi dodol. Pewarnaan jamur juga dilakukan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi jenis dan nama jamur yang terdapat di dalam dodol. Proses penelitian agar lebih sistematis, maka dibuatlah rincian penjabaran input, pengumpulan data, proses dan output yang dihasilkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai materi atau slide terakhir. Hasil ini adalah bagaimana hasil dari yang telah diterapkan metode sebelumnya dengan pengakuan uji laboratorium, apa yang akan diharapkan. Baik, hasil implementasi metode GMP dengan memberikan peralatan atribut pakaian masak seperti masker, sarung tangan, cat, celemek, dan sepatu itu diharapkan agar bakteri-bakteri dapat diminimalisir sehingga yang dari tadinya sebanyak 25.000 bakteri hasil dari penerapannya menjadi 10.000 bakteri. Hasil dari perbaikan tersebut diharapkan juga mampu membuat UKM IMC semakin dipercaya dan dikenal oleh masyarakat luar atau masyarakat luas. Turunnya jumlah bakteri berarti membuktikan bahwa kualitas dodol UKM MC sudah terkendali dan hasil penelitian adalah penilaian kesesuaian antara kondisi nyata dan kondisi dokumen pedoman GMP. Tingkat bahaya yang masuk juga dalam UKM tersebut sangat kecil sehingga hal tersebut dapat dan sangat mampu meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produksi tersebut. Terima kasih. Baik, teman-teman, setelah kami menjelaskan atau setelah teman-teman kelompok saya memaparkan materi kami, dengan demikian maka berakhirnya diskusi atau pemaparan materi kami. Dengan ucapan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.